injak gas dan rem dan go. Dieselnya luar biasa sekali. Tarikannya dahsyat sekali mobil ini. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Reza Rever. Hyundai, brand asal Korea yang sekarang ini, terutama di tahun 2020 akhir sampai 2021, lagi sangat jor-joran di Indonesia. Dan bahkan, brand image-nya sudah sangat berubah dari terakhir 2 tahun terakhir belakangan ini. Mulai dari yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang, sekarang Hyundai sudah menjadi brand yang sangat diperhitungkan sekali. Tidak main-main, penjualannya juga sangat bagus. Dan juga orang sekarang sudah memandang Hyundai tidak lagi seperti mobil Korea yang memiliki kualitas rendahan, fiturnya ogah-ogahan, jualan di Indonesia juga ogah-ogahan. Tapi sekarang Hyundai berbeda, Hyundai jauh lebih baik, sudah jauh lebih jor-joran. Terbukti dengan apa? Hyundai yang paling laris di Indonesia, kalian tebak? Hyundai Kona? No. Santa Fe? Lasier banget. Apalagi? Mau yang kecil-kecil, kereta baru di launching, jadi nggak mungkin paling laris, sudah belum ada datanya. Terus apa dong? Staria? No. Apa? Hyundai Palisade. Yes, SUV flagshipnya Hyundai ini merupakan mobil paling laris Hyundai di Indonesia. Dan kali ini kami akan membahas hal yang unik pada mobil ini, dan kami akan memilihkan ke kalian mana varian Hyundai Palisade yang paling pas untuk dipilih jika kalian memiliki budget 800 jutaan dan sangat tertarik sekali dengan Hyundai Palisade ini. So ini dia CVT Choice Hyundai Palisade. Oke, pertama-tama kami mau lebih detail sedikit membahas kenapa Hyundai Palisade ini bisa laris manis di Indonesia. Kalau kalian lihat data ini, kalian bisa lihat bahwa mobil Korea paling laris di Indonesia memang Kia Sonet, karena memang harga terjangkau, wajar. Tapi lihatlah list keduanya, Hyundai Palisade, dan tidak terpaut jauh dengan Kia Sonetnya. Dan bahkan dengan peringkat ketiganya, angka terpaut jauh. Jadi, wah, ini luar biasa sekali, prestasi yang sangat luar biasa. Mengingat brand image yang dibangun oleh Hyundai itu, dia berarti orang sudah percaya untuk membeli mobil termahalnya Hyundai. Yang mana memang mobil ini dihargai mulai dari 700 juta sampai 1 miliar. Jadi, terbukti strategi jor-jorannya Hyundai sepertinya sangat berhasil sekali ya. Mengingat brand-brand sebelah yang menggunakan prestige pricing dengan ya mirip-mirip strategi yang sama. Rata-rata yang paling laris pasti varian-varian terjangkaunya mereka. Tapi berbeda dengan Hyundai Palisade, kan? Hyundai Palisade, mobil terlaris di Hyundai. So, langsung aja kita bahas yuk. Apa yang membuat mobil ini bisa menjadi mobil Hyundai yang paling laris? Unik banget ya. Memang Hyundai Palisade ini menjadi Hyundai paling laris di Indonesia. Dengan strategi yang sangat baik, menciptakan brand image terbaru, dan membuat Palisade, mobil yang paling mahalnya, paling premiumnya, SUV flagshipnya, malah yang paling laris di Indonesia. Oke, dan yang paling laris di Indonesia itu, yang Hyundai Palisade ini, yang paling laris, yang paling banyak terjual adalah varian ini. Yes, Hyundai Palisade Signature yang front wheel drive saja, yang 4x2, yang non AWD. Karena apa? Ini paling laris, dan karena apa kami menyarankan untuk varian ini untuk dibeli? Langsung aja kita bahas. Kenapa dia paling worth it untuk dipilih, dan kami menyarankan varian ini untuk dipilih? Karena yang varian all-wheel drive itu harganya sudah 1 miliar lebih. Yang ini harga 899 juta untuk harga ya tahun lalu 2021 akhir itu masih 899. Kami belum tahu 2022 ini akan ada adjustment pada harganya atau juga dengan fiturnya, kita belum tahu. Tapi so far yang kami dapat ini adalah unit yang tahun 2021 akhir, sehingga ini masih sama persis fitur-fiturnya. Tapi harganya sudah 899. Ini harga 899 masih di bawah 900 juta, yang AWD sudah di atas 1 miliar. Tapi apa bedanya?
tidak ada sama sekali. Dari depan, samping, belakang tidak ada pembeda atau tulisan satupun yang menunjukkan bahwa ini varian yang 4x2 atau yang AWD itu yang varian AWD, nggak ada sama sekali. Kalau di luar negeri sana, di Korea, itu di belakang sini ada tulisan H-Track-nya. Itu kayak Quattro-nya Hyundai lah, AWD, sistem AWD-nya Hyundai, jadi ditaruh di belakang sini, jadi ketahuan kalau ini varian all-wheel drive. Tapi ini varian front-wheel drive yang kami bawa ini, yang signature front-wheel drive. Dan ini yang kamu pernah review, yang signature all-wheel drive. Apa bedanya? Gak ada kan? Ya sama persis dari belakang sini, kalian tidak akan melihat perbedaan satupun. Apalagi keduanya yang kami review nih, yang baik yang front wheel drive ini dengan yang all wheel drive itu warnanya juga sama, jadi kayak nggak ada bedanya sama sekali. Jadi dari belakang tidak akan ada emblem berbeda, di depan fiturnya juga sama, desainnya sama persis, desain yang memang desainnya si Palisade yang memang sudah sangat maco itu, di depan juga sudah ada, samping juga ada. Jadi desainnya itu keker, bagus, dan tidak ada pembeda dengan yang all wheel drive. Jadi kalian kalau misalnya bawa ini, beli yang varian 899 juta aja, kalian jalan di jalanan nih, bilang aja teman-teman, ini yang harga berapa? Ini harga yang 1 miliar. Nggak akan tahu juga bedanya, kecuali lihat pada bagian dalam nantinya. Alasan lagi mobil ini kenapa bisa laris manis di Indonesia, yaitu adalah sekarang eranya pandemi. Dimana eranya pandemi, ya beberapa orang agak sedikit takut dengan penggunaan jasa pengemudi. Biasanya jasa pengemudi nggak semuanya tinggal di rumah, misalnya dia tiap dipakai atau dibutuhkan saja baru datang ke rumah, yang mana tidak bisa terkontrol kesehatannya. Misalnya dia juga habis dia sakit dari mana, dari pergi kemana juga kita nggak bisa tahu dia kemana. Makanya jadi banyak orang yang berpikir kadang-kadang pengen aja nyetir sendiri gitu ya, pagi kalau misalnya lagi kasusnya lagi sedang tinggi-tingginya. Itu kenapa si Palisade ini jadi laris manis, karena kelasnya mobil ini biasanya rata-rata dulu penggunanya itu menggunakan Alphard. Yang mana Alphard kalau bawa sendiri ya udah pasti lah ya, kalian dikira driver, atau yang nggak pantas lah kalian pakai. Misalnya si bos nyetir sendiri Alphardnya untuk pergi kemana, mending sekalian dia pakai mobilnya dia yang lain. Jadi pakai mobil ini tuh udah enak banget di multi occasion, karena kalian pakai mobil ini nyetir sendiri nih, misalnya tiba-tiba lagi pengen aja nyetir sendiri ke tempat golf, atau misalnya ya datang ketemu teman-teman aja biasa gitu ya, nggak perlu pakai driver. Kalian nyetir sendiri dengan mobil ini udah dapat prestisnya, dapat pride-nya juga, tapi nggak kelihatan kayak supir. Kalau pakai Alphard, oke, kelihatan oh ini orang kaya. Ya, tapi nyetir Alphardnya sendiri udah pasti nggak pas banget ya kan. Jangan mobil ini mau disetirin kalian masih pas, di nyetir sendiri juga pas banget. Disetirin enak banget karena mobil ini juga tetap sama kayak Alphard, dia sudah captain seat. Jadi aisle-nya ada, enak, dan juga tetap bisa membawa sampai 7 penumpang. Dan juga nggak sempit-sempit banget, lega lagi. Kita juga pengaturan AC-nya juga sampai belakang. Jadi sampai belakang sini juga sudah dapat panoramic sunroof, ini juga besar. Jadi kalau di kabinnya ini kalian sudah mendapatkan kenyamanan hampir senyaman Alphard, bagus Alphard, selega Alphard. Tapi kalian tetap bisa bawa ini tanpa dikira kalian adalah supirnya. Nah, kami menyarankan kalian kalau misalnya membeli all new Palisade ini, misalnya kalian memiliki budget 899 jutaan untuk sebuah mobil baru yang pengennya yang bisa 7-seater, kalian pilihlah all new Palisade ini dan pilihlah interior terang ini. Oke, memang beberapa sisi ini kursinya cepat kotor ya. Ini udah beberapa unit tes kami aja udah kotor. Tapi Palisade ini punya satu kelemahan yang agak kalah dibandingkan dengan adiknya, yaitu dia belum ada ambient light. Jadi mobil ini kalau ketika malam hari dan kalian lagi males nih buka panoramic sunroofnya, mobil ini akan sangat gelap sekali jika menggunakan opsi interior yang lain. Jadi mobil ini sudah memiliki 3 opsi interior, full black dengan bercampur dengan jok yang sudah marun, dan juga warna beige dicampur dengan warna hitam kebiru-biruan. Ini kayak warna Hyundai banget ya. Dan kami sangat menyarankan warna ini karena ketika malam hari, karena dia belum ada ambient light, mobil ini jadi terasa sangat gelap sekali. Tapi kalau dengan penggunaan warna interior yang warna seperti ini, at least cabin tidak terasa terlalu gelap ketika di malam hari. Karena mobil ini kan besar panjang, jadi kalau nggak ada ambient light dan juga warna interior hitam, jadi terasa gelap sekali sih. Jadi kami sarankan itu. Dan belakang sini, itulah membuat Palisade sangat laris manis, dan juga apalagi dengan konfigurasi warna kayak gini aja, ini jadi sangat mewah sekali.
No wonder David Gadgetin juga beli yang warna ini kan. Nah, emang ini mobil cocok banget nih. Disetirin sendiri apa disetirin. Dan yang keren lagi memang yang untuk disetirin pun dia ada ini ya, heated dan cooling seat, bagus masing-masing. Dan USB kiri dan kanan, kalian mau ngecas nggak akan kehabisan baterai. Dan ini juga interiornya enak banget. Nyaman banget joknya udah Nappa leather. Bagus. Dan ini atasnya atapnya juga udah bludru jadi terasa mewahnya. Dan dia juga sudah ada sunshade di belakang sini. Jadi ini memang sudah terasa premium sekali, tapi tidak mengurangi gengsi kalau kalian nyetir sendiri. Kita lihat di depan. Nah, ini alasan kenapa mobil ini masih enak banget untuk nyetirin sendiri. Kalian tuh rasanya kayak masih terasa ya bawa SUV, karena memang mobil ini SUV. Nggak bawa kayak van gitu. Kalau misalnya kalau bawa Alphard kan kayak rasanya lebih kayak gini bawanya. Lebih tegak, lebih kayak ya bawa van lah ya. Terasa kayak bawa van. Sedangkan mobil ini udah terasa lebih SUV. Dan bagusnya lagi, tuh, dia ketika kita nyalakan, dia akan langsung mengembalikan kursi kita ke posisi semula. Jadi ini sudah memang fiturnya sangat convenient. Dia sudah punya easy access sehingga mempermudah keluar dan masuk dari mobil ini. Karena memang dia kursinya sudah all electric ya, sudah ada lumbar support dan juga thigh support nih, kita bisa atur dari elektriknya sini. Enak banget. Dan juga sudah ada 2 memory seat. Itu semua memang sangat dipikirkan lagi karena memang mobil ini juga sudah ditunjang dengan heated dan cooling seat. Karena memang Hyundai sangat tahu sekali pengguna dari mobil ini pasti juga akan nyetir sendiri. Karena mobil ini nanti akan kami buktikan bahwa mobil ini tuh lumayan fun to drive, lebih enak jika dibawa dibandingkan misalnya kalian bawa Alphard sendiri gitu ya, yang bawa van sebesar itu pasti ya sangat tidak menyenangkan pastinya. Walaupun sayang, memang di depan sini tidak seperti Santa Fe, dia belum dilengkapi dengan speedometer yang full digital, layar yang lebih besar, kamera 360 belum ada, dan juga memang ya fitur-fitur safety-nya tidak selengkap si Santa Fe. Dan tapi bagusnya lagi dibanding Santa Fe, dia di depan sini sih kualitasnya jauh lebih baik ya. Soft touch material di tengah sini tuh dia sudah berwarna biru, bagus ya pemilihan warna yang ini nih, agak biru, terus ada wooden panel dan juga beige. Jadi light up the cabin, jadi memang kami sangat menyarankan sekali kalau kalian mengambil Palisade, pilihlah opsi interior yang ini. Meskipun lebih mudah kotor, tapi memang lebih baik dibersihkan daripada kalian malam hari tuh rasanya gelap sekali dengan mobil ini karena mobil ini besar. Tapi kalau interiornya gelap, jadi terasa sangat gelap sekali sih. Oke, tadi kami membahas bahwa mobil ini fun to drive. Yang membuat mobil ini sangat fun to drive adalah di bagian mesinnya. Nanti kita bahas yuk bagian mesinnya. Dan itu salah satu hal yang membuat mobil ini laris manis di Indonesia. Kita cek. Ya, ini adalah bagian yang terkrusial menurut kami dibandingkan dengan misalnya si Alphard. Dan membuat si Palisade ini menjadi sangat laris sekali. Itu semua karena misalnya orang-orang yang premium, orang-orang yang kaya, orang tajir Indonesia yang ingin sangat berpergian, tapi bisnisnya jujur sedikit terdampak dengan adanya pandemi seperti ini, pastinya akan lebih prefer mobil dengan bentuk yang sangat prestis seperti ini, desainnya bagus, dalamnya mewah, interiornya mewah, kenyamanannya juga baik, tapi gak mau bensinnya boros, perawatannya sulit. Nah, ini dia inti dari si Palisade ini. Palisade dipersenjatai dengan mesin 2200 cc diesel yang memiliki tenaga 202 PS dan torsi 440 Nm. Yang artinya mobil ini sudah sangat irit sekali karena mobil ini menggunakan diesel, dan dieselnya Hyundai sudah sangat terkenal efisien dan juga memiliki akselerasi yang baik dan performa yang sangat luar biasa, tapi juga tetap sangat halus sekali. Jadi itu kenapa membuat Hyundai berani sekali memasukkan mobil ini bermesin diesel saja, hanya opsi diesel saja, meskipun rivalnya ada yang pakai mobil hanya mesin bensin, tapi dia mesin diesel dan membuat dia awal banyak yang skeptis, pakai mesin diesel pasti kan nanti suaranya nggak halus segala macam. Ini sangat halus dan juga membuat running cost tiap harinya jadi lebih murah dibandingkan kalian misalnya membeli Alphard atau misalnya direct rival dia yaitu si Mazda CX-9. Jadi ini sangat worth it sekali dan membuat mobil ini bisa laris manis sekali di Indonesia. Ini salah satu faktornya. Langsung kita berkendara bersama Hyundai Palisade yang front wheel drive signature ini. Kenapa kami menyarankan mobil ini? Jujur, ini rasa berkendaranya sama persis dengan yang varian all wheel drive yang sudah pernah kami rasakan sebelumnya. Ya, kami unik ya. Kami mendapatkan unit testnya tuh yang duluan yang varian all wheel drive-nya, baru yang mendapatkan front wheel drive-nya. Tapi nggak apa-apa karena kami memang sengaja ngambil belakangan dan tetap kami ambil karena memang mobil ini
adalah varian yang paling wajib banget kalau kalian sedang mengincar Palisade ya. Ini adalah varian yang paling wajib banget untuk dipilih. Karena dia memiliki rasa berkendara yang sama persis dengan yang all-wheel drive. Ini persis banget dengan yang harga 1 miliar itu. Padahal harga dia masih di bawah 900 juta. Tapi ini persis banget rasanya. Handlingnya sama. Bandingan suspensinya, tadi kita menghajar speed bumps. Ini sama persis dengan Hyundai Palisade yang paling mahal sekalipun. Dan ini yang sangat bagus karena Palisade sendiri adalah mobil Hyundai yang paling nyaman. Bukan Staria, tapi ini yang paling nyaman. Kita hajar speed bumps ya. Nih. Kalian pasti melihat di kamera bahwa mobil ini memiliki peredaman yang luar biasa baik. Peredaman suspensi dan juga peredaman kabinnya, yang mana menghasilkan kekedapan kabin yang juga sangat luar biasa sekali. Mobil ini juga memang sangat luar biasa. Dia memiliki stance yang sangat luar biasa ya. Ini SUV yang besar, panjangnya 4980 mm yang artinya hampir 5 meter. Dia juga tingginya 1750 mm artinya 175 cm. Ini kita tuh rasanya lihat mobil-mobil biasa itu kayak mobil yang lebih kecil dari kita gitu. Dan visibilitasnya juga bagus. Jadi terasa sekali membawa mobil SUV yang sangat besar tapi tidak intimidating karena setirnya tuh ringan. Ketika di mode eco, di mode comfort, setirnya tuh ringan. Tidak yang berat, susah dikemudikan seperti layaknya SUV leather frame lainnya. Jadi ketika kita manuver seperti ini ya, belok-belok, zigzag kiri kanan, itu masih sangat mudah sekali dibandingkan dengan kita membawa SUV leather frame misalnya. Tambah lagi memang secara suspensi dibandingkan dengan leather frame ini jauh lebih nikmat. Tapi jadi bisa disimpulkan bahwa mobil ini lebih fun to drive, lebih enak untuk dibawa sendiri dibandingkan dengan misalnya orang yang opsi awalnya ingin membeli Alphard. Saran kami, ambil aja ini dibandingkan dengan Alphard sekalipun, jauh lebih preferable Palisade front wheel drive yang signature ini. Sudah mendapatkan hampir fitur yang sama persis dengan Alphard, dengan fitur safety yang sudah ada, blind spot monitoring, rear core traffic alert, sudah sama, cruise control juga sudah ada. Jadi sudah hampir selengkap Alphard, semewah Alphard, tapi kalian masih bisa bawa sendiri dibandingkan dengan Alphard yang rasanya kurang pantas dibawa sendiri. Ya, salah satu keunggulan dari Palisade ini yang membuat memang orang Indonesia jadi sangat suka sekali ya, dan membuat mobil ini menjadi mobil Hyundai paling laris. Aduh, lagi-lagi kami masih belum masuk di akal kami bahwa mobil termahal Hyundai adalah tulang punggungnya Hyundai sih. Ini memang luar biasa sekali, strategi marketing Hyundai memang jor-joran sekali. Pasti kalian kalau yang penggiat otomotif melihat memang pergerakan dari Hyundai di tahun 2020 akhir sampai 2021 kemarin selesai pun gak ada habisnya. Nafasnya seperti tidak ada habisnya sama sekali. Jor-joran terus, tidak ada matinya. Luar biasa. Makanya ini menjadikan hasil yang sangat luar biasa baik. Dan salah satu faktornya ini. Di belakang sini kenyamanannya luar biasa nikmat. Dia ya memang dibandingkan dengan Alphard misalnya ya, dia masih kalah sedikit lah dibandingkan dengan Alphard. Alphard memang jauh lebih nyaman, bandingkannya empuk sekali, nyaman sekali. Tapi ini sini sudah sangat bagus. Bahkan dibandingkan dengan saudaranya yang sebenarnya mau didirectin head to head sama si Alphard, ya kalian paham lah ya, mukanya kayak robot. Itu ini jauh lebih nyaman. Karena memang dia leathernya sudah dilapisi leather, napa leather. Jadi ini lembut banget, nyaman dan menopang kami dengan sangat baik sekali. Tambah lagi leather di door trim ini juga sangat bagus. Dan sini juga sudah ada armrest. Jadi wah, menikmati perjalanan seperti ini tuh layaknya seperti bos-bos di Amerika sih. Memang kan di Amerika sana SUV besar ini sangat dilaris sekali ya. Bahkan aja kami sangat kaget sebenarnya Hyundai memasukkan Palisade ke Indonesia. Karena sejatinya SUV sebesar ini belum diterima dengan sangat baik di Indonesia sebetulnya. Tapi Hyundai dengan strateginya sangat baik, buktinya sangat berhasil di Indonesia. Tambah lagi memang ya, ini stance-nya tuh karena kita SUV ya, lebih tinggi dibandingkan dengan mobil lain. Rasanya tuh lebih aristokrat gitu dibandingkan dengan mobil yang ada di sebelah kita. Jadi kayak lebih sultan gitu dibanding orang yang kita lewatin dengan mobil ini. Luar biasa, no wonder memang mobil ini laris manis di Indonesia. Tadi kami bilang juga bahwa mesin dieselnya ini memiliki running cost yang sangat luar biasa rendah, apalagi jika dibandingkan dengan Alphard. Jadi di saat pandemi seperti ini memang ya CEO dari sebuah perusahaan pastinya terdampak dengan adanya pandemi. Jadinya pasti tetap menginginkan rasa yang premium, mobil yang prestige. Tapi kalau bisa ada budget-budget hal yang bisa dikurangkan. Seperti budget bahan bakar.
Nah, di mobil ini sangat cocok sekali karena mobil ini yang varian front wheel drive ini mampu menghasilkan efisiensi yang sangat luar biasa. Menurut pengetesan kami, dalam kota masih mampu di angka 12,9 km per liter. Dan untuk rute luar kotanya, luar biasa sekali. Mobil ini memang mesin diesel, memang sangat diperuntukkan sekali untuk long distance cruising ya. Tambah sudah ada cruise control, dan ketika kita berjalan 100 km per jam hanya di 1500 rpm, mobil ini mampu mencatatkan angka 25,5 km per liter. Itu sudah setara mobil hybrid. Luar biasa sekali bukan? Mobil sebesar ini, mobil yang sepremium ini biasanya rata-rata sudah tidak terlalu peduli soal efisiensi, tapi tidak di Palisade. Palisade karena memiliki mesin diesel dan diesel Hyundai yang terkenal dengan performa dan juga efisiensi yang sangat baik, menghasilkan efisiensi yang sangat baik. So, bagaimana dengan performanya? Langsung aja kita coba. Oke, sekarang kita akan coba akselerasi dari mobil ini. Dia sudah punya 4 mode berkendara, kita dulu ke mode sport. Nah, dia ada Smart, Eco, Comfort, dan Sport. Nah, kita rubah dulu ke mode sport. Matikan AC. Matikan dulu traction control. Traction control sudah off. Injak gas dan rem. Dan go! Dieselnya luar biasa sekali. Tarikannya. Dahsyat sekali mobil ini. 100. Luar biasa performanya. 0 sampai 100, menurut pencatatan kami mampu dituntaskan dalam waktu 9,2 detik. Itu figur yang sangat luar biasa. Mengingat SUV ini sangat besar sekali dan juga ya dia hanya menggunakan diesel. Biasanya mobil diesel tidak peduli soal akselerasi. Tapi mobil sebesar ini masih mampu mencatatkan angka 9,2 detik. Memang tidak sebaik direct rivalnya, misalnya si Mazda CX-9, tapi bisa dibandingkan dengan rival konsumennya, misalnya si Alphard atau ya yang Velfire, yang memang kelas-kelasnya bos-bos gitu ya. Dia memiliki akselerasi yang lebih baik dan juga efisiensi yang jauh lebih baik. Luar biasa, Pak. Ya, jadi kalian tahu betul kan kenapa si Hyundai Palisade ini bisa menjadi mobil Hyundai yang paling laris di Indonesia? Itu semua karena strategi marketing Hyundai memang sekarang jauh lebih baik. Strategi marketing Hyundai memang sekarang jauh lebih jor-joran, lebih mengedepankan bahwa Hyundai itu brand yang bagus loh, brand yang legit, brand yang ya lebih premium dibandingkan dengan brand Jepang-Jepang lainnya. Jadi wajar dengan langsung meluncurkan Palisade sebagai salah satu model pertama yang diluncurkan ketika Hyundai berganti ATPM, membuat Hyundai di Indonesia sekarang sudah memiliki image baru. Orang tidak lagi memandang sebelah mata Hyundai. Itu kenapa memang sekarang justru bukan lagi Hyundai dianggap mobil-mobil yang harganya murah-murah. Dan in fact, sampai kereta akhirnya baru diluncurkan, Hyundai kemarin itu tidak memiliki satupun line up di bawah 600 juta. Ya walaupun sekarang akhirnya ada kereta ya. Dan kereta pun harganya juga bukan yang termurah di kelas ya. Dia memiliki harga yang ya agak termasuk tinggi di kelasnya. Itu memang banyak yang protes. Tim mendang-mending pasti banyak yang protes. Kemahalan. Hyundai sekarang mahal. Blablabla. Tapi strategi itu berhasil untuk membawa kembali nama agung Hyundai di Indonesia dan membuat Hyundai memiliki image baru di Indonesia yang membuat Hyundai sekarang jauh lebih sukses lagi di Indonesia. Penjualan Palisade yang sangat tinggi ini membuat Palisade sekarang sudah menjadi tulang punggung Hyundai di Indonesia. Padahal harganya sudah mulai dari 700 juta sampai 1 miliar. Dan bagi kalian yang sangat pengen banget memiliki Palisade, kami di CVT Choice ini menyarankan sekali untuk mengambil varian ini. Varian Hyundai Palisade Signature yang front wheel drive. Karena secara desain tampilan tidak ada beda sama sekali dengan yang varian all wheel drive. Fiturnya juga tidak ada beda sekali, cuma hanya fitur dikit saja mode all wheel drive yang ada di tengah saja. Ketika kita berkendara baru terasa sedikit banget bedanya. Itu pun di kala-kala kritis, misalnya jalan licin, berlumpur atau segala macamnya baru mulai terasa. Tapi kalau hari-hari pemakaian hari-hari, pemakaian di mana normalnya Palisade akan dipakai, tidak akan ada bedanya front wheel drive dengan yang all wheel drive. Maka dari itu kami menyarankan varian ini, varian front wheel drive. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik membeli Palisade ini, membeli Palisade udah suka banget nih, misalnya kalian sekarang udah mulai kena hype-nya Hyundai, beli aja lewat website kami di cvtindonesia.co.id.
Di sana bisa menjadi platform untuk kalian membeli mobil baru seperti Palisade ini dan juga membeli mobil bekas. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.